Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut lagi tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu tanda-tanda keistimewaan. Sebagai seorang wali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dianugerahi oleh Allah banyak keistimewaan. Keistimewaan Syekh Abdul Qadir dari Allah ini bukan hanya ketika beliau telah lahir dan sudah menjadi wali besar. Sejak sebelum lahir pun, Syekh Abdul Qadir sudah dianugerahi sejumlah keistimewaan oleh Allah. Sejak di dalam kandungan, beliau sudah diberi keistimewaan oleh Tuhan. Karenanya, beliau tergolong manusia istimewa. Mengenai keistimewaan Syekh Abdul Qadir dari Allah, baik ketika beliau belum lahir maupun sesudah lahir ke dunia ini, bisa dibaca di dalam kitab-kitab manaqib beliau. Di antara keistimewaan beliau sebelum lahir adalah beliau bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Mi'raj, sebagaimana di dalam kitab manaqib Jawahirul Ma'ani. Misalnya dikisahkan bahwa waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan oleh Allah, beliau dipertemukan oleh Allah dengan ruh-ruh para nabi dan rasul sebelum beliau. Bukan hanya dengan para nabi, Rasulullah juga dipertemukan dengan para wali. Saat Rasulullah hendak naik mencapai Arash, maka Allah mengutus roh Syekh Abdul Qadir untuk menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itulah pundak Syekh Abdul Qadir dijadikan sebagai tangga bagi Rasulullah untuk naik ke Arash. Ketika hendak naik ke pundak Syekh Abdul Qadir itu, Rasulullah pun bertanya kepada Allah, siapa sesungguhnya sosok yang menyediakan pundaknya sebagai tangga untuk naik ke Arash itu? Allah pun menjawab bahwa sosok yang ia injak pundaknya itu adalah cucu beliau sendiri yang bernama Abdul Qadir. Saat itu juga Allah berkata kepada Rasulullah, seandainya aku tidak menutup pintu kenabian dengan dirimu Muhammad, pastinya aku akan mengangkat Abdul Qadir sebagai nabi setelahmu. Setelah itu Rasulullah pun berkata kepada cucunya itu, hai cucuku, sungguh beruntung kau bisa melihat dan bertemu denganku. Dan betapa beruntungnya orang-orang yang bisa melihat dan bertemu denganmu. Dan betapa beruntungnya pula orang yang bisa melihat orang yang pernah bertemu denganmu. Begitu seterusnya hingga 27 generasi. Aku berdiri di atas pundakmu dan kau berdiri di atas pundaknya para wali. Peristiwa ajaib itu terjadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berada di alam roh. Saat Syekh Abdul Qadir lahir ke dunia atau ke alam material ini, beliau pun terus dianugerahi tanda-tanda keistimewaan oleh Allah. Di antara keistimewaan Syekh Abdul Qadir ketika masih bayi ini adalah dirinya yang sudah ikut berpuasa Ramadan. Seperti dikisahkan oleh Al-Syafi'i dalam sebuah karyanya, Khulasah Al-Mufakir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir wa Jama'ah min Asyukh Al-Akbar, bahwa suatu hari ibunya Syekh Abdul Qadir, Ummu Al-Khair, berkata, ketika aku melahirkan putraku Abdul Qadir, ia tidak mau menyusu pada siang bulan Ramadan. Karena ketidakmauannya menyusu di siang hari saat bulan Ramadan itu, maka Syekh Abdul Qadir lalu menjadi penanda bagi masuknya bulan Ramadan. Jadi masyarakat di kampung Jilan saat itu, ketika hendak mengetahui apakah bulan Ramadan sudah datang atau belum, maka salah satu caranya adalah melihat Abdul Qadir yang masih bayi. Apakah bayi ini masih mau menyusu di siang hari ataukah sudah tidak? Jika memang di siang hari sudah tidak bersedia menyusu, maka pertanda bulan Ramadan sudah datang. Kabar ketidakbersediaan Abdul Qadir tidak mau menyusu di siang hari saat bulan Ramadan lalu menyebar ke luas ke masyarakat. Masyarakat pun gempar bahwa ada seorang bocah bayi bernama Abdul Qadir yang ikut berpuasa. Lalu dikabarkan pula bahwa ibu Syekh Abdul Qadir mengandung beliau ketika berusia 16 tahun. Hingga ketika memasuki usia remaja atau masa menuntut ilmu, keistimewaan Syekh Abdul Qadir semakin mempesona dan menarik perhatian banyak orang. Kisah yang paling terkenal tentang keistimewaannya di usia remajanya adalah soal kejujurannya ketika dirampok oleh segerombolan begal sewaktu dirinya hendak pergi menuntut ilmu ke Baghdad. Seperti dikisahkan dalam kitab Irsyadul Ibad karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari yang mengutip cerita dari Al-Yafi'i, dari Abdullah Muhammad bin Muqatil, dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam kitab tersebut dikisahkan bahwa pada suatu hari Abdul Qadir yang usianya masih belia meminta izin ibundanya untuk pergi melanjutkan pendidikannya ke kota Baghdad. Sejak kecil anak ini memang sudah haus dengan ilmu.
kepada ibundanya, dirinya ingin sekali berguru kepada ulama dan orang saleh di Baghdad. Sang ibunda pun merestuinya. Karenanya, layaknya seorang anak yang hendak pergi mondok ke pondok pesantren, sang ibunda memberikan bekal kepada Abdul Qadir, bekal berupa uang 40 dinar. Supaya aman, maka uang bekal itu disimpan di sebuah saku yang sengaja dibuat di posisi bawah ketiak. Tak lupa juga sang ibunda berpesan kepada Abdul Qadir untuk senantiasa berkata benar dan jujur dalam setiap kondisi apapun. Pesan sang ibunda ini dipegang benar oleh Abdul Qadir. Maka setelah cium tangan sang ibunda, Abdul Qadir pun meninggalkan kampung halamannya untuk menuju Baghdad. Saat itulah Baghdad memang dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan, yaitu kota pendidikan. Di kota inilah tinggal banyak ulama, ilmuwan, filosof, bahkan para sufi termasuk Al-Ghazali juga hidup di kota ini dengan menjadi pimpinan Universitas Nizamiyah Baghdad. Untuk pergi ke Baghdad itu, Abdul Qadir juga ikut bersama rombongan saudagar yang juga hendak mengais rezeki di Baghdad. Pergilah, aku sudah menitipkan keselamatanmu pada Allah, supaya kamu berada di dalam penjagaannya, kata ibunda Abdul Qadir Jailani. Anak yang pemberani dan diproyeksikan oleh Allah sebagai pemimpin para wali itu pun pergi bersama rombongan kafilah. Saat itu, kendaraan para pedagang adalah onta, sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk sampai di Baghdad. Berhari-hari, siang dan malam, Abdul Qadir bersama rombongan dagang itu melintasi padang pasir. Di tengah perjalanan itu, sebuah musibah terjadi. Ketika rombongan Abdul Qadir melintasi sebuah kampung bernama Hamadan, tanpa diduga muncul sekitar 60 orang pengendara kuda, menghampiri lalu merampok seluruh harta rombongan kafilah. Namun anehnya, tak ada satupun rombongan rampok itu mendekati Abdul Qadir. Hingga akhirnya salah seorang dari rampok itu mencoba bertanya kepadanya, "Hai anak miskin, apa yang kamu bawa?" "Aku membawa 40 dinar," jawab Abdul Qadir polos, lugu dan jujur. "Di mana kamu meletakkan uang itu?" "Aku menaruhnya di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawabnya lagi dengan polos tanpa rasa takut. Perampok itu tetap tak percaya dan mengira Abdul Qadir sedang meledeknya. Rampok itu pun segera meninggalkan bocah laki-laki itu. Hingga tak lama kemudian datang lagi salah satu anggota rampok yang lain dengan melontarkan pertanyaan yang sama. Abdul Qadir pun kembali menjawab dengan apa adanya, dengan jujur. Namun lagi-lagi perkataan jujurnya itu tetap tak mendapat respon serius. Dan si perampok itu pun langsung pergi begitu saja meninggalkan Abdul Qadir. Namun diam-diam kedua rampok itu melaporkan Abdul Qadir kepada pemimpinnya. Gombong rampok ini pun penasaran dengan Abdul Qadir. "Panggil bocah itu kemari," perintahnya. Pergilah anak buahnya itu memanggil Abdul Qadir menghadap pimpinan rampok. Wajah Abdul Qadir pun tetap tenang, tanpa ada rasa takut sedikit pun saat berhadapan dengan pimpinan begal itu. "Hai bocah, apa yang kamu bawa?" tanya pimpinan perampok itu. 40 dinar, jawab Abdul Qadir dengan tenang dan lagi-lagi dengan jujur. "Di mana kamu sembunyikan uang 40 dinar itu sekarang?" tanya rampok itu lagi. "Ini ada di saku yang terjahit rapat di bawah ketiakku," jawab Abdul Qadir dengan entengnya. Maka perampok itu pun langsung menggeledah baju Abdul Qadir. Dan benar, setelah digeledah, di bawah ketiak Abdul Qadir ada uang sebanyak 40 dinar. Saat itu juga, para perampok, khususnya pimpinannya, langsung geleng-geleng kepala melihat sikap Abdul Qadir itu. Padahal andaikan Abdul Qadir mau berbohong, para kawanan rampok itu langsung percaya. Sebab di samping masih tergolong anak-anak, Abdul Qadir juga memakai pakaian yang sederhana layaknya seorang santri. Bahkan ia nampak miskin. "Apa yang membuatmu bersedia mengaku dengan sebenarnya?" tanya pimpinan rampok kepada Abdul Qadir. "Apa karena kamu takut dengan kami?" "Tidak," jawab Abdul Qadir. "Lalu apa? Kenapa kamu mengatakan yang sebenarnya tentang uangmu ini?" tanya pimpinan rampok itu. "Ibuku memerintahkanku untuk berkata jujur dan benar dalam keadaan apapun. Aku tak berani durhaka kepadanya," jawab Abdul Qadir kemudian. Mendengar jawaban Abdul Qadir itu, pimpinan perampok itu langsung menangis. Kata-kata Abdul Qadir itu seperti sebuah anak panah yang menancap di hatinya, yang membuat dirinya dipenuhi rasa penyesalan. "Anak kecil, engkau tidak berani ingkar terhadap janji ibumu, sedangkan aku sudah bertahun-tahun mengingkari janji Tuhanku," kata pemimpin perampok itu di hadapan Abdul Qadir sambil menangis. Singkat cerita, gembong rampok itu akhirnya menyatakan tobat di hadapan Abdul Qadir.
di hadapan bocah kecil yang kelak namanya harum di dunia sebagai ratunya para wali, yaitu Sultanul Aulia itu. Karena kepemimpinannya telah menyatakan bertobat di hadapan bocah bernama Abdul Qadir itu, maka seluruh anak buah perampok itu juga secara massal menyatakan hal yang sama. Semua kawanan perampok itu dari pimpinannya hingga anak buahnya yang rendah langsung bertobat. Jadi inilah keistimewaan Syekh Abdul Qadir. Sejak usia belia, ia sudah menaklukkan kawanan rampok melalui akhlak terpujinya. Dari kisah itu, ada dua hal yang penting yang bisa dipetik. Pertama adalah soal kejujuran dan berkata benar. Dan kedua adalah patuh dan taat kepada orang tua, terutama ibu. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang menuntut ilmu di Baghdad. Dalam usia 18 tahun, ia sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah ataupun 1095 Masehi. Tujuan utama Syekh Abdul Qadir ini sesungguhnya hendak masuk ke kampus Nizamiyah yang dipimpin oleh Al-Ghazali. Namun saat Syekh Abdul Qadir tiba di kampus itu, Al-Ghazali sudah tidak ada di Nizamiyah dan telah pergi melakukan pengembaraan ke negara-negara lain. Al-Ghazali memilih meninggalkan Nizamiyah karena dirinya saat itu tengah dirundung keraguan hebat, sehingga ia lebih memilih melepaskan seluruh kedudukan dan kesuksesannya yang gemilang di Baghdad, terutama statusnya sebagai guru besar hukum dan teologi di Nizamiyah. Nizamiyah kemudian dipimpin oleh adik Al-Ghazali, yaitu Ahmad Al-Ghazali. Keinginan Abdul Qadir itu kandas karena dirinya tidak diterima di kampus favorit itu. Karena tidak diterima belajar di Nizamiyah yang dipimpin Ahmad Al-Ghazali, meski demikian ia tetap tinggal di Baghdad untuk berguru kepada para ulama lain di negeri 1001 malam itu, seperti Ibnu Aqil, Abul Khattat, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Mukharrami. Ia pun mempelajari beragam disiplin ilmu keislaman seperti fikih, tafsir, hadis, dan sastra Arab. Untuk bidang fikih, Abdul Qadir mempelajari mazhab Hambali dengan berguru kepada Abu Sa'id Al-Mukharrami atau yang populer disebut dengan Al-Makhzumi. Kemudian di bidang tafsir, beliau belajar kepada Hazrat Abu Ghalib Ahmad dan Hazrat Abu Qasim Ali. Lalu di bidang sastra Arab, beliau belajar kepada Hazrat Abu Zakaria Yahya At-Tabrizi. Selain itu, beliau juga dengan tekun dan intensif berguru tasawuf kepada Abu Khair. Dia menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga dirinya mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan-perbedaan pendapat para ulama, utamanya di bidang hukum Islam. Berkat kecakapannya, Abu Sa'ad Al-Mukharrami yang saat itu membangun sekolah kecil-kecilan di daerah Babul Azaj, lalu menyerahkan pengelolaan sekolah tersebut sepenuhnya kepada Abdul Qadir. Sebagai santri yang tawadhu dan taat kepada guru, maka Abdul Qadir menerima titah gurunya itu. Ia mengelola sekolah yang didirikan gurunya itu dengan sungguh-sungguh. Ia bermukim di sana sambil mengajar dan memberikan pengajian kepada orang-orang di sekitar sekolah tersebut. Banyak orang yang bertobat setelah mendengar nasihatnya. Banyak pula orang yang bersimpati kepadanya, lalu datang menimba ilmu di sekolah yang dikelolanya itu, hingga sekolah itu tidak mampu menampung lagi banyaknya santri yang mendaftar. Sekolah itu kemudian diperluas dan direnovasi total seperti baru. Pada tahap perkembangannya, sekolah yang didirikan gurunya itu pun lalu populer dengan nama sekolah Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Hingga saat ini, sekolah ini masih berdiri tegak di Baghdad dan dikenal dengan nama Sekolah Al-Qadiriyah. Terkait dengan kecerdasan Syekh Abdul Qadir saat belajar di Baghdad sehingga menguasai beragam fan ilmu, di dalam Zail At-Tabaqat Al-Hanabilah, Ibnu Rajab menuturkan, ia menguasai 13 bidang ilmu. Banyak orang yang belajar pada Syekh tentang tafsir, hadis, dan persoalan mazhab. Setiap mengeluarkan fatwa, ia menggunakan kaidah fikih Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ia juga menguasai ilmu perbandingan, usul fikih, dan nahu, yaitu gramatika Arab. Selepas zuhur, ia selalu mengkaji ilmu qiraat. Selama menjadi santri di Baghdad pula, Abdul Qadir selain tekun mendalami beragam jenis fan ilmu, ia juga terkenal rajin bertirakat atau riyadhah. Setiap kali habis belajar di kelas, Abdul Qadir melakukan kelana ke hutan-hutan dan tempat-tempat sepi di Baghdad. Di tempat-tempat seperti hutan dan gurun-gurun pasir inilah, beliau menghabisi malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah.
Abdul Qadir melakukan tirakat dan riyadhahnya ini tidak memperdulikan cuaca. Baghdad di malam hari dikenal sangat dingin, namun kondisi alam yang keras ini tetap tidak menyurutkan langkah Abdul Qadir. Ketika tenaganya habis terkuras untuk melakukan riyadhah, zikir, dan ibadah kepada Allah, ia pun istirahat sejenak hanya dengan beralaskan tanah dan berbantalkan batu. Saat melakukan tirakat di malam hari di hutan-hutan dan gurun pasir itu, Abdul Qadir hanya mengenakan jubah dan serban yang tipis. Dan manakala dirinya dirundung rasa lapar, ia mencari tumbuh-tumbuhan liar yang ada di hutan atau sungai untuk ia makan. Tumbuh-tumbuhan itu masih bersifat alami dan belum ada yang memiliki. Terkait dengan riyadhahnya yang begitu keras ia lakukan selama menjadi santri di Baghdad, Abdullah As-Sulami pernah berkata, "Aku mendengar Syekh Abdul Qadir berkata, aku pernah tak menyentuh makanan sama sekali selama beberapa hari. Ketika aku tiba di suatu tempat di daerah timur, tiba-tiba datang seseorang menyerahkan kertas yang terlipat keras. Dia lalu pergi meninggalkanku. Aku terus melanjutkan perjalanan sampai bertemu dengan orang yang menjual sayuran. Aku membeli sepotong roti kering dan makanan bercampur roti. Lalu aku berjalan menuju sebuah masjid terpencil. Aku duduk menyendiri di masjid itu untuk mengulangi mata pelajaran yang aku dapatkan. Aku meletakkan makanan itu di depanku sambil menghadap kiblat. Aku berpikir bahwa aku akan makan ataukah tidak. Lalu aku membuka secari kertas yang terselip di dinding masjid. Aku mengambil dan membaca tulisan yang ada di dinding masjid. Allah berfirman dalam sebahagian kitabnya yang diturunkan pada zaman lampau, bahwa makanan dan hawa nafsu hanya diperuntukkan bagi orang-orang mukmin yang imannya lemah, supaya mereka menjadikan makanan tersebut sebagai alat untuk beribadah dan mengerjakan ketaatan. Setelah membaca isi kertas tersebut, aku segera mengambil sapu tangan dan membiarkan makanan itu tetap menghadap kiblat. Aku segera sholat 2 rakaat dan pergi. Dalam sebuah pernyataannya sendiri, Syekh Abdul Qadir pernah berkisah, aku makan buah-buahan berduri, sampah sayur-sayuran, dan daun-daun busuk yang terhempas ke pantai. Aku tercekik oleh kelaparan di sebuah negeri yang dibilang makmur yang bernama Baghdad, sehingga beberapa hari aku tidak menyentuh makanan, dan yang aku makan hanyalah sisa-sisa yang dibuang. Pada suatu hari aku sangat kelaparan. Aku pergi ke tepi pantai untuk mencari sekedar daun-daun busuk atau semacamnya. Tetapi kemana saja aku pergi selalu saja ketemukan orang-orang miskin yang kondisinya sama denganku. Aku takut berebut dengan mereka. Aku memilih pulang dengan tangan hampa. Aku masuk ke dalam masjid dan rasa lapar telah benar-benar mencengkramku. Aku bahkan sudah tak kuat lagi berpegangan. Aku duduk di emperan masjid. Kematian terasa dekat denganku. Tiba-tiba datang seorang pemuda yang juga datang ke masjid. Dia membawa roti dan makanan bakaran. Dia duduk sambil makan. Saat dia mengunyah sesuap makanan, hampir saja mulutku ikut menganga karena terasa lapar. Tetapi aku segera menahannya. Dari ini kita bisa tahu bahwa betapa luar biasanya tirakat dan riyadhah yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saat beliau masih menjadi santri. Kayaknya tidak ada santri zaman sekarang yang mempunyai kehendak dan usaha untuk tirakat yang begitu keras. Karenanya wajar kalau Syekh Abdul Qadir kemudian muncul sebagai pemimpin wali dan sufi yang sangat dikasihi oleh Allah. Sebab beliau begitu total dan sungguh-sungguh dalam mengabdi dan beribadah kepada Allah melalui kesungguhan tirakat dan riyadhahnya. Bagi Abdul Qadir, seorang sufi tidak boleh takut dengan rasa lapar, karena ia sepenuhnya tawakal kepada Allah. Selain itu, sudah menjadi tradisi sufi yang tidak mau mengecap kenikmatan duniawi. Terlalu tenggelam ke dalam kenikmatan duniawi hanya akan membuat seorang sufi terhalang dirinya untuk sampai ke hadiratnya. Dunia bagi seorang sufi merupakan celah dan penghalang mata batin untuk sampai ke hakikat kebenaran. Hal ini seperti ini jelas disadari penuh oleh Abdul Qadir saat dirinya masih menjadi santri di Baghdad.